saya Keja 7 kembali menemani Anda di Women's Talk yang menghadirkan wanita inspiratif di tanah air. Kalau kali ini lihat outfit saya, mungkin bukan mau tenis, tapi hari ini masih ada hubungannya sama olahraga karena hari ini kita akan berbincang dengan businesswoman yang salah satu bisnis usahanya adalah suplemen olahraga. Siapa dia? Mungkin Anda juga sering minum ya suplemen olahraganya. Langsung saja ikutin saya. Setiap orang tentunya menginginkan semua hal yang terbaik bagi kesehatan tubuhnya dengan menempuh berbagai macam alternatif, mulai dari olahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, serta menerapkan gaya hidup sehat. Bahkan tubuh diyakini akan semakin sehat jika seseorang juga mengkonsumsi suplemen kesehatan. Salah satu makanan penunjang kegiatan berolahraga adalah suplemen kesehatan. Banyaknya permintaan suplemen kesehatan menimbulkan peluang usaha yang menarik. Salah satu pemain di industri suplemen kesehatan lokal di Indonesia adalah Muscle First. Lantas, apa saja strategi Muscle First dalam mendukung dan meningkatkan minat masyarakat mengkonsumsi minuman suplemen kesehatan dalam berolahraga? Simak perbincangannya bersama dengan founder of Muscle First, Sally Farsley, hanya di Women's Talk. Pemirsa Women's Talk, sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Sally Farsley selaku founder dari Muscle First. Apa kabar Mbak Sally? Baik. Thank you so much. Kita boleh mampir ke kantor ini dan mau wawancara Mbak Sally langsung. Kalau mengenal Muscle First ini adalah sebuah brand suplemen olahraga, betul ya Mbak? Betul. Nah, kenapa Mbak Sally kemudian akhirnya memutuskan untuk mendirikan Muscle First sendiri? Oke, mungkin cerita flashback dulu ya Kak. Karena dari awalnya memang sebenarnya aku sama partner, suami aku, partnernya. Jadi memang dulu kita punya bisnis suplemen fitness impor. Gitu. Dari suplemen fitness impor itu jadi mungkin banyak hal yang kita pelajarin gitu loh, apa yang orang Indonesia suka, apa yang nggak suka. Nah, dari situ barulah kita mulai brand Muscle First ini. Itu ketika tahun berapa Mbak Sally? Tahun 2012. Oh. Dari tahun 2012 berjualan suplemen impor sampai 2017. Oh, akhirnya kemudian mendirikan Muscle First. Di 2017. Oke, 2017 mendirikan Muscle First sebagai brand suplemen olahraga. Tantangannya sulit nggak sih Mas Sally? Karena mungkin kalau kita lihat di Indonesia mungkin ya, karena orang pasti bertanya emang perlu. Kadang ada lah satu stigma seperti itu yang kayak apakah protein kan bisa diambil langsung dari raw food? Apakah waktu awal-awal pendirian ada challenge terutama di edukasi masyarakat terhadap yang namanya suplemen protein seperti itu? Kalau dibilang challenge tentunya banyak ya, namanya bisnis tentunya banyak challenge-nya gitu. Dan kalau di Indonesia memang betul yang kayak Kak Kesia tadi bilang, banyak orang yang masih belum paham apa sih pentingnya protein. Emangnya butuh nih suplemen gitu. Yang padahal sebenarnya yang kita tahu makanan Indonesia itu kan banyak kan karbohidrat, terlalu banyak lemak, tapi minim ya karbohidrat semua gitu kan. Jadinya kayak kurang protein. Nah, itu sih tantangan paling besar ya kita untuk mengedukasi masyarakat bahwa pentingnya protein ini di dalam kehidupan kita. Tapi kalau ngomongin kebutuhan protein sebetulnya perlu berapa sih kebutuhan protein seorang manusia dalam satu hari atau dalam satu minggu, ada standarnya gitu kan Mbak Sally? Sebenarnya maksudnya itu pemenuhan protein itu kan harian ya, jadi bukan dalam mingguan. Jadi kayak satu hari itu minimum banget aja tuh kayak 1 kali berat badan kita. 1 kali berat badan kita. Jadi kalau kayak aku 50 kilo, berarti aku butuh 50 gram itu minimum banget untuk menjaga kesehatan. Nah, tapi kalau seandainya kayak kita yang suka olahraga, itu 1,5 sampai 2 kali berat badan kita. Oh, oke. Jadi dalam satu hari sebetulnya kebutuhan protein seorang bisa beda-beda, tapi bisa banyak dan bisa sedikit juga tergantung dengan komposisinya tuh berat badan kita juga ya sebenarnya. Betul, ya? banyak juga faktornya. Maksudnya dari dari jenis olahraganya apa, olahraganya berapa banyak seminggu. Udah gitu juga dari berat badannya, usianya, itu semua juga menentukan proteinnya berapa banyak sih yang dibutuhin. Gimana cara kita bisa memantau protein kita sehari-hari? Mungkin Mbak Sally sebelum kita jauh lebih dalam ada tips nih, karena udah di industri ini sudah cukup lama dari 2017. Mungkin banyak yang pasti pertanyaan awam yang selalu kayak gimana ya cara taunya? Apa mungkin dari produk Muscle First sendiri sudah gramasinya sudah terukur atau gimana Mbak?
Kalau seandainya dari gramasi kita sih udah terukur ya, maksudnya satu scoop itu ada yang 24 gram protein, ada yang 27 gram protein, itu kan tentunya sangat memudahkan. Betul ya. Tapi kalau seandainya untuk secara keseluruhan, cara hitungnya gimana? Sebenarnya yang paling gampang pakai kalkulator ini ya, kalkulator Yang kalori dan protein Iya, ya. iya. Sebenarnya udah tersedia banyak lah di website, bahkan website Muscle First sendiri di www.musclefirst.co.id juga bisa. Jadi udah ada kalkulatornya di Kalkulator websitenya. protein, iya Oh, kalkulator oke. protein. Jadi tinggal masukin usianya berapa, aktivitasnya seberapa banyak. menarik. Nanti udah keluar tuh proteinnya kira-kira butuhnya berapa sih. Oh, jadi kita tinggal cocokkan aja di websitenya, kita butuhnya berapa, terus tinggal pilih produknya gimana Betul, ya. betul. Oh, wah udah inovasinya udah jauh lebih ke sana ya. Wah, super. Tapi kalau ngomongin soal inovasi, dari tahun 2017 pertama kali Muscle First didirikan, waktu itu produknya udah langsung selengkap sekarang atau gimana Mas? Tentunya enggak ya, maksudnya dimulai dari yang paling basic dulu, yaitu whey protein. Jadi dulu juga whey proteinnya cuma ada satu. Oh, rasanya juga rasanya juga cuman pas launching 3. Oh, oke. Udah lumayan 3. Karena maksudnya kita tuh menyesuaikan sih sama lidah orang Indonesia. Karena kan tahu sendiri orang Indonesia suka yang banyak rasanya, suka bosen gitu loh. Nah jadi kita bikinlah rasa-rasa yang unik-unik di awal pas launching itu. Oh, mungkin karena mungkin kalau sekarang orang Indonesia juga udah yang udah adult, udah jarang juga minum susu kali ya. Yang nggak terlalu familiar gitu. Jadi kemudian kalau ada whey protein dengan berbagai rasa, itu salah satu inovasi yang dilakukan Muscle First ya. Betul. Buat istilahnya memenangkan pasar. Tapi sejauh ini dari 2017 kemudian ketika pandemi, pas pandemi sendiri ada challenge nggak Mbak? Soal Muscle First, apalagi dengan bisnis yang kayaknya semua orang terdampak. Tapi kemudian ketika pandemi orang-orang jadi aware, oh ternyata sehat itu penting ya. Iya. Ada yang mulai tiba-tiba sepedahan, olahraga. Benar-benar. Apakah akhirnya jadi pengaruh juga terhadap awareness orang-orang sama suplemen protein pada saat itu? Yang pas pandemi sih sebenarnya 3 bulan pertama itu anjlok banget sih. Jadi bener-bener yang orang kan tiba-tiba nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke tempat gym. Itu penjualan juga hancur-hancuran. Cuman aku nggak tahu sih, ini harus bersyukur atau gimana ya soal pandemi ya. Cuman ya itu tadi orang udah mulai sadar bahwa kesehatan sepenting itu ya, olahraga itu sepenting itu ya untuk imunitas kita. Ya seperti itu sih. Jadi dibilang anjlok, abis itu tiba-tiba orang sadar, jadi ya bangkit kembali. Jadi sebenarnya kayak blessing in disguise. Tapi kalau dari Muscle First dari 2017, kemudian di tahun ini 2023 dengan perkembangan yang ada, masih banyak nggak sih Mbak menghadapi stigma-stigma yang suka nanya kayak sebenarnya kalau tadi kan kebutuhan protein, tapi kan ada yang kayak ini apa nih jangan-jangan obat, karena kan lebih baik ke makanan yang raw langsung gitu kan, maunya yang alami. Nah ada nggak sih stigma-stigma yang kayak gitu yang dihadapi Muscle First apalagi memasarkan produk ke masyarakat? Kalau seandainya stigma masyarakat sih kita nggak bisa hindarin ya, masih banyak banget masyarakat Indonesia yang berpikir bahwa suplemen jangan-jangan obat-obatan nih gitu, yang padahal sebenarnya suplemen itu kan adalah sesuatu untuk penambah gitu loh, penambah gizi kita gitu. Jadi maksudnya itu memang opsional, bisa diminum ataupun tidak. Tapi kalau seandainya di Indonesia tentunya kalau kita sibuk dengan kerjaan ataupun ya aktivitas kita jadi nggak sempat mencukupi kebutuhan protein, ya alangkah baiknya kita cukupin lah dengan yang memang praktis, dengan suplemen gitu. Dan juga kalau seandainya kita yang olahraga, itu kalau seandainya kita konsumsi cuma dari raw food, ya capek ya ngunyah ayam 1 kilo gitu kan, kayaknya agak enak gitu ya. Betul. Jadi dibantulah dengan si suplemen ini, jadi protein hariannya juga cukup. Mungkin bukan mensubstitusi makanan protein langsung dari makanan, tapi ini jadi pelengkap juga ya. Betul. Mungkin berarti valid dong ya Mbak Sally, maksudnya kalau kita nggak ada waktu misalnya, atau pagi-pagi bisa sih sempat masak-masak dada ayam, tapi kalau misalnya siang sore ini mungkin butuh bantuan dari suplemen juga, itu kan akhirnya bisa jadi valid reason ya. Menarik, kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan Muscle First. Tetaplah bersama kami di Women's Talk.
Pemirsa Women's Talk, saya masih berbincang dengan Mbak Sally selaku founder dari Muscle First. Menarik tadi kalau kita ngomongin banyak sekali stigma istilahnya di masyarakat terkait dengan suplemen olahraga. Terus mungkin banyak sekali tantangan dalam hal edukasi masyarakat soal kebutuhan protein, apa itu suplemen olahraganya sendiri. Tapi kalau melihat banyaknya sekarang kompetitor Muscle First, ada lagi merek-merek brand-brand lain di masyarakat. Ini apa yang kemudian membedakan Muscle First dengan brand-brand lainnya, Mbak Sally? Oke, mungkin yang pertama itu dari segi rasa. Kita nyediain rasa bisa dibilang paling banyak sih untuk di Indonesia sekarang. Kayak misalnya whey protein kita aja itu bisa sampai 5 rasa. Gitu. Terus yang kedua, kita menyesuaikan komposisinya dengan orang Indonesia. Jadi kita nggak main sembarangan formulasi juga gitu sih. Jadi ada keunikannya lebih ke rasanya bisa ganti-ganti juga ya. Jadi kalau misalnya bosan sama yang itu mulu, vanilla mulu, ya harus bisa dieksplor lagi rasa-rasa yang lainnya ya, supaya jernih olahraganya dan jernih. Nggak bosanin. Betul. Tadi kalau kita bicara soal stigma tadi, balik lagi ke soal protein, kebutuhan makan. Tadi Mbak Sally sempat sebutkan karena ini bukan berarti pengganti tapi pelengkap. Saya jadi ingat Mbak Sally pengalaman saya kalau memenuhi kebutuhan protein yang namanya makan dada ayam udah sampai di blender masih kurang dicampur. Pemirsa harus cobain memblender dada ayam dengan air kelapa. Apa tuh rasanya kira-kira ya? Semerbak kayaknya. Betul sekali. Jadi akhirnya effort sekali buat minumnya juga. Tapi kemudian ketika ada protein yang langsung dari bubuk, ini sangat membantu, mungkin lebih cepat juga ya. Tapi kalau soal penyerapan juga harusnya lebih cepat ya Mbak Sally ya? Betul, dibandingin makanan real food untuk bubuk protein sendiri memang penyerapannya jauh lebih cepat. Jadi cocok banget dipakai setelah olahraga. Oh oke. Jadi pas lagi beres olahraga, kemudian muscle-nya lagi istilahnya kan luka lah dalam tanda kutip ya. Lagi robek lagi butuh protein, langsung minum, langsung diperbaiki. Langsung susu protein itu jauh lebih cepat penyerapannya ya. Betul. Oh oke. Dari keunikannya Muscle First sendiri, terus kemudian banyak rasanya tadi juga jenisnya. Kalau sejauh ini sudah ada beberapa produk, ada berapa banyak produk yang ada di Muscle First? Untuk di Muscle First sendiri kita ada 8 SKU, nggak banyak-banyak. Tapi yang penting cukup untuk support dari customer-customer yang memang mau buat nutrisi olahraga gitu. Mungkin yang pertama kita ada Pro Whey, itu whey protein concentrate. Jadi buat orang-orang yang memang olahraganya ringan ataupun memang cuma mau mencukupi kebutuhan harian bisa. Udah gitu juga ada Pro Isolate untuk yang lebih gemar olahraga karena penyerapannya jauh lebih cepat. Itu susu protein. Terus kita ada Pro Creatine untuk meningkatkan massa otot. Kalau seandainya biasanya buat bodybuilding. Terus ada Pro BCAA untuk mempertahankan massa otot. Jadi kalau misal suka kardio, suka sepeda, suka lari, itu bisa pakai itu. Terus ada Pro Energy juga buat nambahin tenaga pas lagi olahraga. Kita juga ada kolagen sekarang yang paling baru nih yang ada di depan sini. Kolagen, berarti kulit juga? Betul, kulit dan sendi. Oh. Gitu, karena untuk kolagen kita sendiri juga sebenarnya ada proteinnya. Oh, I see. Berarti tadi ada yang buat nambahin berat badan, bodybuilding juga, ada yang buat mempertahankan, ada yang untuk membentuk massa otot juga. Jadi sebenarnya untuk segala kebutuhan jernih olahraga ya. Iya, jadi betul. ada semua. Oh, jadi kita tinggal pilih menyesuaikan goals dari olahraga kita apa, kemudian tinggal pilih suplemennya bagusnya dan yang cocoknya yang mana ya buat kita. Oke. Kalau dari Muscle First berani misalnya punya sekarang 8 SKU tadi dengan berbagai jenis untuk memenuhi banyak kebutuhan. Kalau lihat potensi bisnis ke depannya, Mbak Sally melihat ke depan apakah kemudian seperti apa optimisme Mbak Sally terhadap bisnis ini, khususnya suplemen olahraga ini? Untuk sekarang sih cukup optimis ya, karena memang semenjak pandemi tadi ya benar-benar kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat, untuk olahraga itu tuh sangat luar biasa antusiasnya. Jadi untuk sekarang sih setiap bulan tentunya kita senang sih, maksudnya ada peningkatan. Berarti kan kayak dari segi awareness orang tentang hidup sehat ini tuh udah bagus banget gitu sih. Nah, Mbak Sally kalau lihat
kedepannya apakah kemudian di tahun ini atau tahun ke depan ada rencana kah untuk punya pipeline baru, entah produk baru atau jenis baru melihat pertumbuhan industri ini? Kalau untuk sekarang sih sebenarnya kita pengen fokusin di awareness dulu sih. Untuk nambah SKU mungkin ada, tapi gak banyak-banyak. Yang penting kita mau orang Indonesia ini tuh udah lebih kenal dulu nih sama suplemen, nggak takut sama suplemen gitu. Dari situ ya kita harapannya sih bisa lebih berkembang sih. Oh oke. Sejauh ini ada achievement apa yang sudah dicapai oleh Muscle First hingga hari ini, berdiri dari 2017 hingga hari ini dengan 8 SKU dengan berbagai rasa, achievement apa yang sampai sejauh ini sangat memorable dalam perjalanan Muscle First? Mungkin yang pertama tahun lalu kita menang di TikTok Shop. Jadi TikTok Shop top 5 untuk di FMCG. Terus yang kedua tahun ini sebenarnya dari bisnis Muscle First ini ada masuk di Forbes Asia. Nah, menarik. Kita akan bahas mengenai Forbes Asia 30 ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Women's Talk. Pemirsa Women's Talk, saya masih bersama Mbak Sally. Tadi sempat disebutkan, Mbak Sally ini di tahun ini ya Mbak ya, mendapatkan atau dinominasikan sebagai Forbes Asia 30 Under 30 tahun 2023. Oh, selamat ya Mbak. Dari banyak, tadi kita sempat ngobrol pemirsa di belakang layar, dari ribuan nominasi ya, dari ribuan terpilih Mbak Sally sebagai Forbes Asia 30 Under 30. Pasti saya yakin ada reason di balik itu, pasti ada satu nilai value yang dilihat kemudian sampai Mbak Sally istilahnya disematkan tadi ya, Forbes Asia 30 Under 30. Melihat perjalanan Mbak Sally dengan Muscle First, terus sebagai seorang wanita juga, tapi juga sebagai seorang businesswoman yang juga memiliki keluarga. Mbak Sally melihat woman leadership seperti apa? Menurut aku sekarang mau di Indonesia ataupun di dunia, kayaknya woman leadership itu kayaknya udah sesuatu yang biasa gitu ya. Ya jadi menurut aku sih nggak ada yang membeda-bedakan ya. Jadi apalagi sekarang banyak banget loh di Indonesia ini malah mengangkat womanpreneur gitu loh. Banyak banget bantuan-bantuan, maksudnya dari segi environment-nya banyak. Jadi bersyukur juga ya sebenarnya istilahnya keberadaan perempuan di lingkungan bisnis, di lingkungan sekitar ini udah nggak kayak zaman-zaman dulu kali ya Mbak Sally ya. Kalau kadang perempuan mungkin nilainya dilihat jauh lebih rendah dibanding karena masalah gender. Tapi sekarang thankfully juga di perkantoran dimanapun sekarang udah dilihat equal. Dan salah satunya Mbak Sally sudah masuk di Forbes 30 Under 30. Mungkin kalau zaman dulu Forbes 30 Under 30-nya mungkin nggak banyak wanitanya, tapi sekarang kita bisa lihat juga menteri-menteri kita juga ada menteri keuangan ya, banyak wanitanya, menteri keuangan, menteri luar negeri, itu jadi salah satu inspirasi ya. Mbak Sally dari awal mendirikan bisnis, kemudian ada passion di Muscle First ini, ada juga passion untuk berbisnis. Awal mula yang membuat Mbak Sally berani untuk masuk ke dalam bisnis yang mungkin ini sebagai salah satu bagian dari passion olahraga Mbak Sally juga ya. Awalnya satunya. Kenapa bisa berani akhirnya Mbak? Istilahnya karena banyak orang mungkin di luar sana yang punya passion tapi kalau mau terjunkan ke bisnis ragu deh gitu. Mbak Sally punya keberanian seperti itu awalnya gimana? Mungkin awalnya pertama dari partner aku dulu kali ya, partner aku atau aka suami aku. Iya, jadi karena suami aku tuh memang hobi banget olahraga dari dia SMA sebenarnya. Jadi udah mendalami dunia fitness dari SMA. Terus juga memang udah jualan suplemen fitness impor dari zaman SMA juga. Jadi kebetulan ketemu aku pas kuliah. Jadi dari situlah kayak diajak tuh mulai olahraga yuk segala macam. Pertama sih nggak suka. Bener-bener kayak apa sih olahraga gitu, apa sih nge-gym males banget gitu ya. Tapi ternyata pas dijalanin kok enak ya, kelihatan hasilnya dan juga memang di badan tuh enak gitu. Nah dari situlah aku kan juga mulai bantu-bantu tuh di usahanya dia di suplemen fitness impor itu di 2014. Nah dari situ karena memang udah suka ya, udah terlanjur cinta. Cinta sama siapa ya? Cinta dengan partnernya atau cinta dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Jadi udah terlanjur suka, ya udah akhirnya
kepikiran lah aku untuk ngebuat, kenapa sih nggak bikin brand sendiri, maksudnya yang memang passion kita berdua gitu. Dari sekarang mendirikan Mas Lovers, terus ada kesibukan juga, sekarang sudah berkeluarga. Gimana Mbak Sally akhirnya menyeimbangkan antara bisnis tapi juga waktu dengan keluarga, karena pasti hal ya itu apalagi perempuan ya, roles-nya mungkin saat ini banyak gitu harus ya. ke pasar, iya, harus ke pasar, harus belanja, harus masak juga. Iya. Karena itu jadi satu kewajiban juga kan sebagai perempuan juga, dan nggak ada yang salah. Tapi kemudian mungkin perempuan punya satu keunikan tersendiri di kesibukannya karena harus juggling sana dan kesini ya. Mbak Sally gimana menyeimbangkan kehidupan? Kalau seandainya aku tetap harus time management nomor satu sih. Maksudnya kapan kita harus memang berkewajiban sebagai istri, kapan ya memang udah harus dijadwalin nih. Oh ya, kapan harus ke pasar, kapan harus masak, harus mantau rumah, tapi harus bisnis juga. Itu satu time management. Mungkin yang kedua, gimana caranya kita bisa mendelegasikan pekerjaan kita ke tim. Itu sih yang paling penting. Jadi kayak misal aku bisa duduk di sini pun, gimana caranya bisnis aku bisa tetap jalan, gitu. Jadi nggak kemudian cuma ditampung sendiri dan akhirnya overwhelm ya. Kita kan memang kita perempuan, tapi kita juga bukan superwoman, bisa semuanya sendiri. Itu sih nggak bisa sih. Karena mungkin kalau kayak gitu terlalu robot kali ya, dan itu juga kita punya ada batasan juga dari jiwa dan raga ya. Tadi menarik karena Mbak Sally ngomong soal time management. Ada mungkin karena ngomongin suplemen olahraga nih ya, kita ngomongin olahraga karena olahraga mungkin hal yang nggak ada waktu gitu. Nah, Mbak Sally nih, Mbak Sally ada business woman, tapi juga punya keluarga, tapi juga sempat olahraga. Mbak Sally kalau olahraga seminggu berapa kali? Minimum 3 kali. 3 kali. Minimum banget sih. Jadi ada minimum 3 kali. Itu bukan maksimal. Mungkin yang seminggu sekali aja yuk ayo. Gimana cara ngatur waktunya Mbak Sally? Kan kalau seandainya olahraga itu kan bukan yang ngambil waktu lama banget ya. Mau even cuma 30 menit sehari aja bisa gitu. Nah kalau seandainya aku kebetulan memang 1 jam sekali olahraga. Jadi aku nyempetin antara mau pagi ataupun setelah kerja. Oke, jadi memang selalu menyediakan waktunya. Meskipun Mbak Sally ini founder Mas Lovers, mungkin nggak ada excuse ya Mbak ya untuk nggak olahraga sendiri. Itu balik lagi ke awareness kita kali ya Mbak ya. Karena maksudnya itu kan udah bukan paksaan ya, memang benar-benar harus dijadiin lifestyle kita, memang kebiasaan kita. Jadi itu jangan diotak-atik. Harus sustainability dari workoutnya terus berjalan. Ya harus bisa meluangkan waktu ya. Oke, menarik sekali. Dan Mbak Sally nih, terakhir sebelum kita menutup episode Women's Talk kita kali ini, Mbak Sally adakah quotes atau nilai apa yang Mbak Sally pegang hingga hari ini yang jadi salah satu istilahnya prinsip hidup mungkin yang membuat Mbak Sally kuat sampai hari ini? Kalau seandainya aku, apapun kerjaan yang ada di depan mata, kerjain aja. Jangan pilih-pilih, jangan mikir bahwa kita tuh perempuan, aduh jangan deh kerjain ini, kerjaan kasar atau apapun itu. Pokoknya kita kerjain aja, karena memang kesempatan itu kan kita nggak tahu datang kapan aja. Yang kita bisa cuma usaha. Jadi ya mendingan usaha aja terus sampai ketemu kesempatannya. Oke, usaha terus aja, karena waktu ada kesempatannya, yang penting kita kerjain ya. Itu dari Mbak Sally. Kalau ada kesempatannya, kalau ada peluang bisnisnya, makan dulu aja, kerjain yang benar, supaya ya amin kedepannya berkah ya kan. Oke, thank you so much Mbak Sally, menarik sekali, sangat insightful, bukan hanya mengenai bisnis aja, tapi kita belajar lifestyle olahraga hari ini dari sosok Mbak Sally yang dengan banyak role di kehidupannya, di keluarga, di bisnis, tapi juga masih sempat untuk menjaga kehidupan yang sehat dan punya waktu juga untuk mengedukasi masyarakat melalui Mas Lovers ini. Thank you so much Mbak Sally, sehat terus, sukses terus buat Mas Lovers. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kami bersama Mbak Sally selaku founder dari Mas Lovers, dan kiranya ini bisa menjadi insight baru bagi Anda. Saksikan terus Women's Talk di episode selanjutnya. Bye bye.